berkedok sumpah. Salah satu barang kolektor yang dititipkan di musim perangko. Jadi mereka nih, misalkan nih orang tua kamu, dia punya koleksi perangko, tapi dia tahu nih anak-anaknya nggak ada yang bisa nerusin, misalkan nggak ada yang suka perangko nih. Daripada dia beresiko nanti si barang koleksinya hilang, rusak, atau sia-sia, dititipkannya ke sini. Karena mereka merasa dengan dititipkan sini, paling tidak kan jadi terawat ya kan, tetap ada. Kalau misalkan didiemin di rumah, jadi rusak, jadi hancur, kebuang. Karena mereka nggak ngerti ini apa, cuma kertas doang. Padahal ini kalau dinilai, dijual, bukan cuma ratusan ribu atau jutaan, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta nilainya. Karena bagi yang tahu, dan cara cara masarinya, cara jualnya mereka tahu. Tapi yang nggak tahu ya udah kayak di rumah kamu kan, kamu sapu, kamu buang, ya kan? Ini jadi, dan ini salah satu aja. Ada beberapa barang koleksi yang dititipin di sini. Nah, anggotanya itu kayak umuran kamu, usia anak sekolah SMP, SMA, kuliah. Ini dia tergabung dalam komunitas filateling kreatif. Ini ditempelnya sama perangko asli perangko 10.000 keping mereka nempelin ini. Perangko asli. Perangko dan materai. Tahu cetak di mana perangko? Kalau cetak uang kamu tahu? Hah? Cetak uang di mana coba? BI. Indonesia. Bank Indonesia itu kan cuma udah jadinya, udah jadi duit, ditaruh di Bank Indonesia. Tapi nyetak uangnya di mana? Kamu tahu percetakan uang negara? Peruri namanya, Iya. Peruri. Percetakan uang Republik Indonesia. Jadi itu mereka tuh yang nyetak uang, nyetak perangko, nyetak materai, nyetak kertas surat cek yang ada di bank itu. Pokoknya mereka nyetak surat-surat yang berharga. Jadi uang yang kita pegang itu bukan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu hanya tempatnya aja, tempat perputaran uang. Dicetaknya itu di Peruri, percetakan uang. Dikirimlah ke Bank Indonesia, dari Bank Indonesia baru disebar ke semua bank. Nah, si perangko sama materai ini cetaknya juga di Peruri, karena mereka si perangko dan materai itu termasuk kertas berharga dan tidak mudah untuk ditiru, karena kertasnya tidak dijual bebas, tidak kamu beli ke Gramedia gitu dapat enggak. Atau cetaknya di tukang cetak itu enggak, tapi cetaknya memang di Peruri.
Dan sebelum naik cetak disebut ada misalkan didesain, setelah didesain diajukan dulu, oh setelah diajukan di approve, oh ini oke, boleh, baru bisa naik cetak. Jadi ada prosesnya dari mulai desain perangko, gambarnya mau apa, mau misalkan tema kayak sekarang nih, kemarin KTT G20 dibikinlah gambarnya, diajukan, oh iya boleh cetak. Jadi perangko itu berdasarkan momen yang terjadi pada saat itu. Ya kan kayak kemarin misalkan ada apa namanya, ya pokoknya KTT, terus ASEAN Forum, bahkan kemarin misalkan ada pertandingan sepak bola, ASEAN Games, PON, itu semua bisa diabadikan di dalam perangko. Di 20 kemarin juga berarti. Ih banyak, apalagi di 20. Itu kan momen besar. Pasti. Momen yang kecil sederhana pun juga bisa. Kayak kamu juga bisa dimasukin ke dalam perangko. Dan itu resmi. Karena perangko itu hanya dibuat, hanya yang punya hanya PT Pos Indonesia, tidak ada lagi yang punya. Tapi yang membuat memang dari Peruri. Peruri dengan PT Pos Indonesia bekerjasama. Nah, jadi dari manapun nggak ada. Jadi istimewanya hanya PT Pos Indonesia. Jadi kantor pos itu di dunia hanya di Indonesia ya hanya kantor pos PT Pos Indonesia. Di negara-negara lain kan nggak ada lagi kayak semua logistik nggak sampai ke pelosok, nggak sampai ke luar negeri. Itu yang istimewa dari perangko itu yang punya hanya PT Pos Indonesia. Apa yang membedakan perangko dari negara Indonesia sama negara yang lain? Nggak ada beda di sini, semua sama, kertasnya pun sama. Hanya mungkin tema gambar ya, mereka punya tema apa disesuaikan. Pengetahuan masing-masing. Beda, pasti beda. Tergantung dengan jarak. Ya.
Kalau hanya kartu pos saja, kartu pos biasanya hanya sekertas gitu ya. Itu aja kalau cuma seluruh Indonesia 3.000 masih bisa kirim. Atau sekarang ini 5.000 ya. Karena dia nggak tertutup. Tapi kalau udah masuk angka begitu harganya lebih dari banyak, masih banyak, cuman sekarang terbatas ya. Mungkin karena sekarang udah zamannya udah zaman digitalisasi. Jadi orang sekarang taunya pasti kalian taunya email, WhatsApp kan gitu-gitu ya. Cuman itulah, itu kerja keras kami untuk memperkenalkan perangko kembali. Kami setiap minggu pasti datang ke sekolah-sekolah memperkenalkan perangko. Apalagi yang lebih unik yang ngobrolnya. Bagaimana proses pembuatan perangko dan apa saja yang boleh dilakukan? Sebenarnya aku pertama ada desainnya ya. Jadi gini, Kominfo, PT Pos Indonesia dengan Galuri, mereka pasti akan dapat dulu. Temanya apa nih yang akan kita terbitkan pada bulan ini? Karena setiap bulan pasti ada terbitkan. Setiap bulan pasti terbitkan walaupun cuma satu. Dulu tuh selalu setiap bulan itu pasti sudah terjadwal. Tapi karena sekarang setelah COVID ya, kacau semua jadwal. Jadi jadwal dari sampai sekarang ini masih ada. Mereka berkumpul, mereka menentukan temanya apa, lalu desainer yang membuat desain, lalu dibuat gambarnya apa. Desainer sendiri itu dia buat desain itu sesuai peristiwa apa? Biasanya kalau peristiwa itu ada sendiri, misalkan kayak sekarang Asian Game, yaudah temanya Asian Game gitu kan, atau sekarang lagi PON, temanya PON, atau lagi pemilu, temanya pemilu gitu. Biasanya. Kalau hasil itu kayak tadi prima ya? Iya, Prisma tadi ya. Ada lagi? Jawab cuma dikit. Itu jadi ganggu waktu. Enggak. Jadi kalau ada apa-apa, kalau mau lewat WA boleh tetap nomor saya, ada yang mau ditanyain lewat WA nanti, Bu kalau begini-begini ya apa? Saya tambah. Ada satu, ada dua.